Kang Heldi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari insan pengadaan atau korupsi, atau fungsional pengadaan, atau pemerhati pengadaan dimanapun rekan-rekan sedang berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa dipertemukan kembali di forum diskusi ini. Kali ini edisi perdana ya antara inspeksi berkolaborasi dengan Kang Heldi Yudiatna. Ya. Forum ini kita namakan Belajar Bersama Pengadaan Barang Jasa atau BBPBJ. Ya, senang sekali bisa berkolaborasi kembali dengan Kang Heldi ya. Dan mudah-mudahan istiqomah kalau kata Kang Heldi Amin, 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 amin. konsisten kita bisa Amin, amin. membersamai Bapak Ibu sekalian dalam diskusi-diskusi yang bermanfaat dan tentunya menambah wawasan kita, menambah kompetensi pengadaan barang jasa. Dan tidak lupa kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tengah mengalami bencana, ya juga mungkin yang sedang menghadapi banjir, dan mungkin juga yang masih ada di perjalanan, ya, karena forum ini kita juga live streaming ya Kang dari TikToknya Kang Heldi.net. Dan mungkin nanti juga rekamannya juga kita akan upload di media sosial. Baik, kegiatan ini akan terbagi menjadi tiga segmen ya teman-teman. Segmen pertama kita akan bahas tentang berita-berita terupdate tentang pengadaan barang jasa, juga nanti mungkin tentang korupsi dalam pengadaan barang jasa. Lalu nanti kita akan masuk ke materi diskusi atau topik bahasan, dan kita akan ada forum diskusi juga di penghujung acara. Baik, Kang Eldi, berita pengadaan dulu deh. Apa nih berita Siap. pengadaan yang mau kita ini nih kita bagikan Ya, ke teman-teman yang terupdate ya, ya. saat ini? Ya, itu update ya. Baik, baik. Terima kasih, Mas Hasan ya. Ya, Terima kasih juga apa pada insan pengadaan anti korupsi yang digawangi oleh Mas Hasan ini sudah bisa mengakomodir acara ini. Kita bisa sharing-sharing ya. Ya kita belajar bersama lah ya, belajar bersama, sama-sama belajar. Balik-balik belajar bersama sama-sama belajar tentang pengadaan ya, mudah-mudahan saya juga bisa belajar nama-nama ilmu pengadaan ya, karena sebetulnya masih kurang lah sebetulnya ya. Ini saya memberanikan diri saja ya untuk bisa sharing-sharing apa terkait pengalaman dari sejak ya Kepres 80 2023 sampai sekarang, dan ya beberapa best practice mungkin ya dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti dari instansi ya di LKPP. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada LKPP ini udah memfasilitasi. Ya mudah-mudahan yang sedikitnya bisa kita sharing ya dari best practice, misalkan dari ITC ya, International Trust Center, ataupun dari apa yang pernah kita ikuti dari Indonesia Strengthen Procurement Program ya dari AUSE dulu. Mungkin kalau kemarin juga ada MCAI ya, itu juga. Ya intinya mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya bukan hanya pengadaan pemerintah, tapi lebih memperluas juga dari sudut pandang manajemennya, supply chain manajemen, sehingga ya ilmu dari para ahli pengadaan, termasuk saya pribadi, bisa lebih maksimal dalam memperkuat integritas tadi ya. Eh, apa Ya, kita tahu dalam pengadaan kan ya banyak kasus ya, dalam kasus tadi seperti yang kemarin nomor satu nomor dua itu ya pengadaan dan suap gratifikasi, dan suap gratifikasinya juga banyak di pengadaan. Ya, untuk sharing berita terkait pengadaan sebetulnya di awal-awal tahun belum terlalu banyak berita yang signifikan ya, Mas Yasir dan teman-teman semuanya. Paling yang dari internal yang saya ketahui ya, internal KPP selaku pembina pengadaan, kemarin tuh ada beberapa kali pertemuan terkait revisi Perlem 12 ya,
tahun 2021 tentang pemilihan penyedia ya, itu nampaknya sudah mulai ya sudah naik ke atas dan tinggal finalisasi dan harmonisasi dengan kementerian lain. Jadi ya insya Allah ya kalau target sih bulan ini katanya ya bisa tayang ya target ya. Namun ya mudah-mudahan intinya bisa maksimal ya dalam pembahasannya dan juga ya saya pribadi titip ke teman-teman semuanya nanti dalam mensikapi aturan itu ya bukan hanya letterlek bunyinya aturan namun bisa melihat secara substansinya seperti itu ya. Nah, dalam artian kalau misalkan ya contoh misalkan dalam teknis konstruksi ya ke-PU-an itu kan ada Permen PU apa ada Permen PU ada peraturan menteri ataupun keputusan-keputusan menteri terkait pekerjaan umum. Nah, tentunya yang mengacu ke sana gitu kan dari teknis ke PU-an. Namun dari sisi pengadaan, nah tentunya ya Perlem KPP nanti yang akan menaunginya. Namun terkait hal-hal teknisnya tentunya kita tidak bisa ngambil semuanya dari Perlem 12 revisi nanti karena kan diatur berbeda tentunya. Baik itu ada peraturan dari kementeriannya, dari teknisnya ataupun dari proses bisnisnya seperti itu. Nah, dalam artian ya kita jangan kacamata kuda, oh kata kata Perlem begini. Padahal dalam best practice-nya ataupun dalam teknisnya berbeda. Nah, itu kalau bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, mensikapi apa kelahiran revisi Perlem 12 terkait pemilihan penyedia. Karena ini apa ya seperti jadi kalau dalam agama mah setelah Al-Qur'an itu di Islam ya, tradisi Islam itu ada Quran ini kayak hadisnya gitu ya. Perlem 12 itu tebal setebal itu ya, kayak hadis-hadisnya gitu ya. Nah, dalam artian ya tentunya tadi mensikapi Perlem ini aturan baru ini, revisi baru ini tadi itu apa satu lagi ya kita harus bisa mengembalikan ke pagar pengadaan. Nanti mungkin sesi selanjutnya ya, Mas Asio Ya, terkait iya. pagar pengadaan dalam artian apa kita jangan berdebat dalam dalam detail teknis, tapi apapun keputusannya coba lihat kembalikan ke prinsip pengadaan misalkan. Ini mana yang paling efektif, ini mana yang paling efisien gitu kan. Ini mana yang apa menutup persaingan, mana yang membuka persaingan gitu kan. Nah, itu kembalikan ke sana gitu kan. Dalam artian kalau seperti kita membaca larangan ya, membaca larangan itu kan kadang ya kita tidak bisa hanya sekedar oh dalam tradisi Islam misalkan agama Islam kita dilarang makan babi misalkan ya dalam daging babi. Nah, tapi kan dalam kondisi-kondisi tertentu ada prinsip yang lebih mendasar yaitu ketika apa hal itu tanda kutip bertentangan dengan kehidupan, dengan Hmm. kemanusiaan, maka tentu ya diperbolehkan kita makan daging babi seperti itu. Kalau kita di perahu sendirian tinggal ada babi ya berarti makan babi untuk untuk bertahan hidup. Nah, semua kembali ke prinsip yang paling kurang lebih ya. Ini kan katanya dilarang, nah, tapi dilihat juga ada yang lebih mendasar di pasal berapa tuh? Awal-awal kan 6 7 atau berapa tuh ya? Bahwasannya ada prinsip yang harus kita jaga, etika harus kita jaga seperti itu. Nah, itu jadi maksudnya jangan nanti berdebat kadang banyak perdebatan ya hal teknis saya yakin akan muncul begitu tapi tolong dikembalikan ke apa ke pasal-pasal di Perpres sebelumnya itu satu ya terkait apa kita menjambut revisi PLN 12 2021 terkait dengan penyedia. Kemudian yang kedua juga katalog elektronik ini kemarin-kemarin kan banyak pertanyaan terkait apa pembayaran di luar sistem ya, di luar sistem atau manual. Nah, ini kemarin sudah selain apa aturannya ada dan kemarin sudah disosialisasikan bagaimana pembayaran di luar apa di luar dari sistem ya, di luar dari sistem katalog elektronik. Jadi bagaimana tata caranya? Ya silakan untuk lengkapnya bisa lihat di sosialisasi langsungnya ya di kanal YouTube LKPP sudah lengkap itu ada 2 jam. Saya juga ya saya tidak mengikuti semuanya juga sih ada double meeting kemarin. Tapi pada intinya ya apa memang ini kan masih berjalan ya sistem sudah menyediakan tapi kadang ya
penyediaannya ada yang lupa upload ini faktur pajak gitu kan, terus atau saya PPK-nya juga salah pilih metode gitu kan. Nah, sehingga kalau kalaupun memang tidak bisa sebagai sistem ya kita manual tidak masalah. Kalau kemarin kan seolah-olah manual, wah gimana gitu. Nah sekarang sih nampaknya kalau sistem belum akomodir ya secara manual sudah bisa diakomodir. Silahkan untuk detail lengkapnya bisa lihat di lihat di eh, YouTube LKPP atau YouTube IPROK ya, itu sudah lengkap. Silahkan, ada 2 jam sudah selesai secara praktis. Itu saja mungkin untuk sesi sekarang. Mas Satyo, untuk berita pengadaannya belum terlalu ada yang signifikan ya. Insya Allah nanti kalau ada yang signifikan minggu depan kita update lagi. Intinya setiap minggu biar teman-teman ahli pengadaan update terus tentang pengadaan ya kita sampaikan hal-hal terbaru yang muncul di dunia pengadaan baik itu dari LKPP ataupun dari KLPD lainnya. Demikian, Mas Satyo kita lanjutkan ke topik yang lain. Silakan. Ya, kita mau langsung ke topik bahasan atau ke ini berita dulu nih, berita tentang Ah, yang lagi hot-hot nih. ini kayaknya harus ada sedikit elaborasi nih dari Mas Yasya nih. Kayaknya saya Iya. lihat di grupnya infeksi itu ada dua Heeh. hal yang menarik ya, dari ICW sama dari Ya, KPK itu ya. Ya. Nah, iya. ini silakan Mas Yasya, saya juga pengen belajar nih. Gimana nih sharing ini? Iya, mungkin nih ya, bisa kelihatan ya di layar ya. Ini yang lagi rame banget. Ya, beberapa hari ini kita mungkin dikejutkan ya dengan berita tentang penangkapan beberapa kepala daerah di daerah tertentu ya yang diduga katanya melakukan tindak pidana korupsi. Ya dengan sangat menyesal ya ada di Wali Kota Madiun dan ada juga di Bupati Pati. Sebenarnya kalau Bupati Pati sudah agak lama ya terdengar ininya ya beritanya ya yang rame-rame kemarin ya heboh. Tapi kalau Wali Kota Madiun ini yang cukup mencengangkan nih Kang Heldi karena Madiun itu Kota Madiun itu adalah penerima eh, hasil survei penilaian integritas tertinggi untuk tingkat kota. Survei penilaian Tertinggi ya. integritas, ya, survei penilaian integritas itu adalah survei tahunan yang dilakukan oleh KPK untuk menilai tingkat integritas sebuah daerah atau instansi pemerintah. Nah, kebetulan Pemkot Madiun itu di level kota menerima nilai tertinggi, artinya asumsinya ya dari hasil survei itu tingkat integritasnya terbaik lah. Gitu. Nah, salah satunya juga di dalam SPI itu dinilai dan tentang dimensi pengelolaan pengadaan barang jasa. Sayangnya ya berita yang kita terima ya beberapa hari lalu seolah-olah menganulir menganulir rilis SPI itu dan memang inspeksi sendiri sudah beberapa waktu lalu bikin artikel kan kita rilis setelah SPI-nya muncul kita lihat dimensi pengembangan dan barang jasanya kok kayaknya nggak mencerminkan ya nggak mencerminkan situasi pengadaan barang jasa yang ada di negeri ini kita bukannya pesimis ya kita bukannya tidak mengapresiasi gitu ya sebuah pencapaian tapi kita juga harus realistis gitu ya Kang ya. Oke lah kalau misalkan ada upaya untuk memperbaiki ekosistem pengadaan, memperbaiki integritas para pelaku pengadaan. Tapi Mboyo, Ojo, jangan terlalu apa ya, terkesan dibuat-buat gitu. Ya. Dan padahal di SPI sendiri itu ada semacam faktor koreksi, Kang. Jadi kalau sebuah daerah atau sebuah instansi itu dia merekayasa proses surveinya, artinya ada upaya apa namanya mengatur ya pengisian survei itu supaya menjadi bagus gitu. Sebenarnya ada faktor koreksinya. Cuma ternyata mungkin bukan ternyata, tapi mungkin ya tidak terdeteksi upaya-upaya yang mungkin ya makin canggih lah ya
cara-cara untuk merekayasanya. Tapi itu asumsi kami ya. Kami tidak menuduh, kami tidak meragukan kredibilitas KPK. Nah, di ICW sendiri ini baru Nah, hari ini merilis, ya, dia ada tentang OTT itu, dua kepala daerah itu. Yang saya ingin highlight mungkin tidak semua ya, Kang, yang mungkin terkait dengan pengadaan saja. ya, Yaitu eh, terkait dugaan rekayasa pemenang ya, tender. Nah, di Pati ya, Kabupaten Pati, di mana bupatinya itu diduga merekayasa pemenang tender dan menerima fee proyek dari PT Istana Putra Agung selaku ya, perusahaan yang dimenangkan. ya, Nah, ICW menilai itu ada dua permasalahan dari sisi pengadaan. Nah, ICW ini kan bukan bukan orang pengadaan ya, dia masyarakat sipil ya yang ya, mencoba mengkritisi lah, mengkritisi ya, kita nih. Yang ya, pertama posisi ya, Pokjanya yang rentan ya, diintervensi dan ya, minimnya APIP, minimnya pengawasan dari APIP. ya, Kita fokus ke sini aja nih Kang. Menurut ya, pendapat betul. Kang Heldi, Siap. kalau Pokmil rentan diintervensi berarti kan harus ada independensi. Ya, Nah, ya, gimana itu Kang ya, Pokmil biar independen? Apakah dari ya, ya, struktur organisasinya atau dari ya, Pokmilnya sendiri? Enggak ya. Kang. Mohon tanggapan Kang. Siap. Itu kan usulan dari cewek itu ya, Pokjanya harus terpisah dari KLPD gitu ya katanya ya, di usulannya Betul, ya. betul. Oke, Iya, baik ya. Oke, ya memang ini juga banyak juga nih usulan dari teman-teman IP ya, Ikatan Fungsional Pengelola Pengadaan ya, terutama baca-baca di grup ya, di grup Telegram IP itu. Jadi pingin biar JEPBJ itu terpisah lah gitu ya dari iya. KLPD atau jadi karyawan LKPP katanya gimana caranya. Ya memang itu nampaknya ya apa ya perlu ya maksudnya itu perlu perjuangan atau proses yang lumayan ya. Ya tentu IP harus bergerak juga ya. Ini juga harapan saya seharusnya IP juga ada statement seperti ICW tuh ya kan. Kalau Ah, setiap ada ya, ya, peristiwa ya. tuh ini saya endorse kok ke ketua IP dan teman-teman IP agar kalau setiap ada ini tuh ada peristiwa ataupun kejadian terkait ya pengadaan harusnya ada tanda Iya, kutip semacam kajian atau press release lah iya, gitu ya. iya, iya, Nah, iya, jangan gitu iya. deh. Nah, itu ya. Nah, apa terkait tadi apa usulan dari cewek untuk Pokja itu terpisah dari KLPD ataupun KLPemda ya, Kementerian Lembaga atau Pemda. Ya memang itu masih butuh proses ya, ya harus ada inisiasi, ada usulan, kajian segala macam. Nah, mungkin untuk yang sementara kita dapat lakukan, nah ini terutama dari UKPBJ-nya ya, dari UKPBJ ketika ada paket-paket pekerjaan yang memang cukup strategis ya, cukup strategis, resiko tinggi ya. Ya nanti kita bisa pakai apa SPM itu ya, supply positioning model ya untuk kita bahas di sesi berikutnya nanti ya. Nah, Ya, itu siap. ketika itu strategis, ketika itu high risk ya, ketika itu nilainya juga besar, nah maka itu eh, eh, bisa meminta pendampingan ataupun bahkan minta agen pengadaan dari ya dari LKPP ataupun dari UKPBJ lain yang memang tadi kalau misalkan Pokja Pati itu deh cerita Pati ya Pokja di Pati aja itu memang kurang apa kurang merasa percaya diri ataupun nampaknya bisa diintervensi. Nah, itu UKPBJ-nya bisa minta bantuan ke LKPP untuk deploy ya semacam agen pengadaan untuk membantu Pokja pemilihan seperti itu. Artinya solusi jangka pendeknya sebenarnya sudah ada ya, Kang Ya, Heldi ya. Bisa kemudian ditempuh yang ya. kedua, betul yang kedua juga, ini juga ya lesson dan buat teman-teman yang lain apabila itu paket itu strategis, apa resiko tinggi, besar, ya bisa minta pendampingan juga dari KPP, Iya, pendampingan iya, dari iya. KPP, Mm-mm. apa APIP ya, APIP ya bukan hanya inspektorat, mau lanjut ya. Apa ya sebelumnya mungkin APIP-nya dulu ya seperti itu. Tapi kalau untuk pengadaan ya ya contohnya kalau saya pribadi yang dijalani waktu tahun kemarin menjadi apa tim pelaksana di KPU untuk logistik pemilu juga ya.
sekarang juga terakhir kemarin di BGN ya tahun 2024 ya memang belum terserap semua ya. Saya Hmm. pribadi jadi ketua Pokja pemilihan di BGN, Pak. Ya ini Hmm. saya badannya gede-gede begini tapi ya lumayan juga gitu ya. Itu ya ada konsultan, ada untuk apa ya pengadil-pengadil di BGN ya itu kami ikut serta juga menjadi Pokja pemilihannya. Nah, mungkin juga sebetulnya BGN bukan hanya dari KPP, dari Bappenas, dari Kemhan. Nah, jadi ini juga bisa ditiru tuh oleh teman-teman di UKPPJ lain. Ya, kalau kira-kira ada paket yang tadi high risk, strategis, ya bisa minta apa bantuan agen pengadaan dari LKPP ataupun dari kementerian lain. Kalau terkait teknis mungkin bisa dari PU Ya, apa ya. kayak Hmm. IKN itu ya. IKN itu Ya. selain kami dari LKPP, dari PU pun turun juga untuk Hmm. membantu proses pemilihan KPBU. KPBU Ya. nih Hmm. Senin juga Insya Allah Hmm. Minggu besok di Senin saya ke IKN nih Wah. apa untuk menyelesaikan KPBU tuh KPBU apa tower tower ASN ya Iya, itu iya. karya-karya tuh seperti itu Hmm. dan kedua satu lagi adalah pendampingan itu Hmm. itu mungkin untuk jangka pendeknya Ya, Pak Sastro teman-teman semuanya. Nah, untuk ya. jangka panjangnya ya kita harus bersama-sama nih Hmm. untuk mengkaji tadi usulan dari Hmm. cewek bagaimana UKPBJ ataupun Pokja bisa lebih kuat lah penguatan seperti itu. Hmm. Gitu Pak Siap, Satya. siap, Kang. Mudah-mudahan pelan-pelan tapi pasti gitu ya, Kang. Kita Ya, upayakan siap. yang terbaik. Istiqomah lah, Insya istiqomah. Allah. Istiqomah. Amin, amin. Oke, Kang. Nah, untuk mengupayakan itu, kita juga Ya, perlu membekali diri kita sendiri dengan kompetensi ini. Nah, sebelum sampai ya kan ke masalah nanti independensi UKPPJ, tata kelola UKPPJ, kita harus paham dulu apa itu pengadaan ya nggak sih teman-teman semua. ya. Nah, oleh karena itu di edisi perdana ini Kang Heldi memulai dengan materi di topik bahasan kita dengan definisi apakah itu pengadaan barang jasa. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu dan layar kami silakan kepada Kang Heldi. Baik, makasih Pak Satya. Oh, tapi Pak Satya sebelum sebelum lupa, itu ada Siap. di apa di grup juga ada berita tentang apa keputusan KPK terbaru itu poinnya apa tuh Oh, Pak Satya? Itu poinnya boleh itu tuh sedikit ten- di-sharing dulu nih, saya juga boleh, mau boleh. tahu tuh. Tapi nanti detailnya kita mau bikin ini sih, Kang, kayak semacam Oh, sosialisasi oh singkat siap. lah ya. Ini Tapi aja dulu bocorannya, garis garis bocorannya besarnya apa? adalah Ah, itu sebenarnya aturan turunan tentang gratifikasi. Ya, oke. di aturan turunan dari bentuk-bentuk gratifikasi itu apa saja, Hmm, ya. gratifikasi yang harus ditolak, yang harus dilaporkan itu apa saja, yang boleh diterima apa saja, tata Oke. cara lapornya gimana, dan mungkin ketentuan sanksinya kan kalau itu nggak berubah ya karena itu di undang-undang, Oke, tapi mungkin lebih dipertegas siap. lagi. Mungkin itu sih Kang. Oke, Nanti siap, kita akan siap, siap. bikin sesi khusus untuk sosialisasikan itu. Oke, makasih. Oke, berarti Siap, siap. update terkait itu ya, terkait aturan Mm-mm. gratifikasi ya. Oke, siap. Ya, ya. Makasih, Pak. Baik, kalau gitu kita mulai sharing ya. Saya izin share screen untuk materi sharing pertama, yaitu kita bahas tentang apa itu pengadaan barang jasa pemerintah. Saya izin share screen untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Kang. Baik, makasih. Oke, jadi untuk yang pertama ini biar ada penyamaan persepsi ya. Jadi bukan hanya sekedar dari pengadaan pemerintah ya, tapi saya coba berbagi juga ya, walaupun nggak terlalu banyak ya, paling ya dari tadi bahan yang dari ITC ya, Supply Chain Management International Trade Center yang pernah kita ikuti ya. Kemudian juga ada dari ESP3 itu ya, narasumbernya Pak Rob Thompson itu ya, itu bantuan dari AUSED dan MCAI lah kurang lebih seperti itu. Jadi nanti sudut pandangnya walaupun tidak banyak ya, itu bukan hanya dari pemerintah ya sehingga kita bisa melihat
kacamata kita itu bukan hanya sekedar dari pengadaan berdasarkan Perpres 16 ya seperti itu. Nah, judulnya apa itu pengadaan barang jasa ya terutama di pemerintah. Nah, ini coba kita lihat dari kata-kata itu pengadaan. Nah, ini kan ada imbuhannya nih. Kata dasarnya itu ada ya seperti itu. Nah, sebelum ke pemerintah atau Perpres ini saya coba mengutip definisi dari ITC ya, SMITC, apa itu pengadaan atau procurement. Nah, ini definisi latar-belakangnya adalah fungsi pembelian atau pasokan. Jadi istilahnya purchase ya, purchase and supply yang melibatkan semua proses manajemen dan operasi yang diperlukan untuk memastikan organisasi dapat memperoleh semua produk dan layanan. Nah, produk dan layanan berarti barang dan jasa ya yang dibutuhkan dari sumber luar. Nah, ini sumber luar ya, berarti ini nampaknya lebih ke apa penyedia ya, jadi bukan swakalola ya. Secara hemat biaya. Nah, ini lebih ke efisiensi ya, karena ini mungkin pandangannya lebih ke private ya seperti itu. Nah, ini dari ITC ya. Jadi peran utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat atau tidak ingin disediakan sendiri oleh organisasi secara internal. Nah, ini lebih ke penyedia ya kalau dari ITC. Nah, konsep dasarnya kalau dari ITC ya, nah tadi bahasa Inggrisnya ini ya, yang definisi tadi, yang involves all those management process and operation needed to ensure that an organization is able to obtain cost effectively. Nah, cost effectively from outside sources all of the products and services that it requires yang dibutuhkan. This is a key to managing firm integration into a supply chain. Jadi ada supply chain-nya ya rantai pasoknya. Nah, konsep yang paling mendasar posisi pengadaan itu kalau dari sudut pandang ITC adalah menggunakan teori dari Porter ya, Porter Value Chain ya dalam suatu organisasi atau enterprise. Yang dimana di sini apa pengadaan itu processing contract itu ada di support activities ya. Jadi ada di pendukung ya, aktivitas pendukung ya, yang mana kalau dalam suatu apa enterprise atau organisasi ada inbound logistik secara umum, ada ini manajemen ya, ini keilmuannya lebih ke teknik industri biasanya nih ya. Inbound logistik, production, outbound logistik, marketing and sales and services. Nah, untuk mensupport dari semua ini ada IT, ada human resource, ada research and development, ada finance planning dan sebagainya, dan salah satunya adalah purchasing and contracting. Nah, ini berdasarkan dari teori ini ya. Jadi bagaimana si purchasing and contracting ini ya dan supply ini bisa mensupport dari kegiatan inbound logistik, production, outbound logistik, marketing, sales, and services. Kalau dalam modul kita ya bisa mendukung mulai dari plan, source, make, and deliver ya seperti itu. Nah ini kurang lebih sudut pandang kalau dari luar ya dari ITC ya seperti itu. Kemudian kalau dari ISP 3 ya, Indonesian Strengthen Procurement Program ya, dari AUSN, ini pengadaan adalah suatu proses yang memastikan suatu kontrak, nah ini lebih ke kontraknya nih ya, dilaksanakan dengan standar yang menurut tujuan dan harapan, nah ini ada harapan ya, yang disepakati antara pembeli dan penyedia. Jadi fokusnya kalau AUSN ini lebih ke kontrakting ya. Penetapan pengadaan yang efektif tidak hanya dimulai dari penetapan pemenang, proses, dan namun juga awalnya ya dari definisi kebutuhan sampai dengan penyelesaian kontrak. Nah ini dalam artian ini banyak apa bagaimana pengelolaan kontrak, tapi ya tentunya ada eh, planning ya definisi kebutuhan sampai dengan penyelesaian kontrak seperti itu. Ya. Nah, dalam apa SP3 kemarin ini yang paling penting juga menerapkan lima, lima tepat ya, lima tepat dalam pengadaan. Sebetulnya di pemerintah juga kita pakai ya, yaitu tepat kualitas, menetapkan kebutuhan ya, bukan keinginan ya, kuantitas ya. The more we buy, the less we paid. Nah, ini ada jargonnya begitu ya. Jadi semakin banyak kita beli, jadi tepat kuantitas itu bukan hanya sekedar tepat jumlahnya berapa, tapi ada pendalamannya, yaitu lebih banyak kita beli konsolidasi tadi ya, atau leverage ya. The more we buy, the less we pay. Seperti itu. Waktu, nah waktu juga bukan hanya sekedar
tepat delivernya gitu ya, sesuai dengan waktunya berapa lama ya. Tapi ada jargon apa, ada quote-nya less time, few supplier gitu kan. Jadi ya waktunya makin cepat, suppliernya malah semakin sedikit gitu, less supplier gitu kan. Ya konsolidasi tadi salah satunya. Kemudian tempat, nah view delivery point, less cost. Jadi dalam masalah tempat juga, gimana caranya delivery point-nya semakin sedikit dan cost-nya juga biaya pengiriman semakin sedikit. Harga, nah pada prinsipnya seller set the price, tapi tentunya nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nah itu dari sudut pandang umum ya, salah satunya ya dari luar ya. Nah baru kita masuk ke PBJ pemerintah nih ya. Nah kalau PBJ pemerintah, nah ini eh, Perpres 16 tahun 2018 ya, yang sekarang terakhir ya, dan perubahannya. Sebetulnya dari Kepres 80 2003 nggak terlalu banyak sih perubahannya ya. Definisinya masih mesin ini aja. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada Perpres terbaru bisa sedikit berubah ya. Nah, tapi kalau dari Perpres 16 sampai 2018 ada perubahannya 12 2021 dan apa 46 2025 ya. Ini definisinya adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, ini di sini kan ada apa pengulangan ya. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan ya. Mungkin di sini pengadaan itu adalah swakalola atau pemilihan penyedia ya, atau kegiatan untuk memperoleh tadi barang atau jasa ya. Nah, ini dalam artian kalau ujian skripsi ataupun ini bisa di challenge sama ujian apa dosen pengujinya, ini kok pengadaan adalah pengadaan itu kan. Nah, ini mungkin nanti bisa apa di aturan baru bisa diperjelas bahwasanya kegiatan pengadaan adalah kegiatan apakah merujuk ke swakelola atau penyedia ataupun memperoleh barang jasa ya untuk oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya ya atau pemerintah desa. Ini ada perluasan ya. Namun perluasannya institusi lainnya dan Pemdas itu adalah terkait dengan itu yang paling utama adalah PDN TKDN ya. Itu kemudian percepatan proses ya. Kemudian dananya dari APBN, dari APBD atau APBD desa. Ini APBD desa juga ini lebih ke apa PDN TKDN dan apa penggunaan sistemnya seperti itu. Nah, kemudian prosesnya sama sejak dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Nah, itu beberapa definisi ya, baik dari pemerintah ataupun dari luar ya, seperti itu, definisi pengadaan seperti itu. Nah, kemudian saya coba gali dari sisi bahasa ya. Pengadaan kan ada imbuhan pengan ya, konfiks ini ya. Imbuhan yang terdiri dari dua bagian di awal dan di akhir kata dasar. Ya, kata dasarnya adalah ada ya dalam bahasa Indonesia. Imbuhan ini memiliki beberapa fungsi utama yang secara umum menunjukkan sebuah proses. Nah, berarti ada proses proses pengadaan, berarti proses mengadakan. Hasil ya, pengadaan itu adalah hasil dari pengadaannya. Hasilnya apa nih? Ini hasil dari pengadaan mobil atau konser asal dari suatu tindakan atau keadaan, dari tindakan atau keadaan. Fungsi utamanya membentuk nomina, kata benda, proses peristiwa. Nah, ini dua hal ini ya. Pengadaan ya, hasil dari suatu proses, tempat terjadi suatu peristiwa, cara atau alat. Nah, ini kurang lebih imbuhan pengan. Jadi ya kata dasarnya adalah ada ya, ada. Nanti kita lihat berarti ya secara kesimpulannya nanti kita melakukan pengadaan itu ya memang belum ada ya. Jadi kan kebalikan dari ada kan belum ada, yang tiada ya gitu ya. Nah, kalau sudah ada ya berarti kita tidak perlu pengadaannya lagi gitu kan kalau memang sudah ada ya. Seperti itu. Kita lihat. Nah, nih pengadaan kata dasarnya ada ya. Nah, ini membentuk nomina kata benda. Jadi dapat disimpulkan kalau dari sisi bahasa ya, makna ada itu adalah menyatakan proses sekaligus hasil dari tindakan membuat sesuatu menjadi ada atau tersedia. Jadi ada itu keadaan tersedia atau berada. Nah, di tersedia ada barangnya ya. Dari yang tidak ada itu kan dari tidak ada. Jadi kalau sudah ada mobilnya yang lama bisa diservis ya nggak usah diadakan lagi lah gitu seperti itu. Kemudian kalau sudah ada anggarannya, sudah ada orang-orangnya, organiknya, sudah ada SOP-nya dan memang itu tusi rutin ya berarti tidak perlu diadakan lagi karena memang itu sudah tugas rutin sudah tusi dari organisasi. Nah, itu kurang lebih kalau dari sudut pandang yang lebih mendasar dari sisi apa definisi pengadaan ya seperti itu. Oke.
Nah, pada intinya dengan memahami arti ada sebagai keberadaan atau ketersediaan, maka kata pengadaan secara harfiah berarti proses atau upaya untuk membuat sesuatu menjadi ada atau sedia. Nah, berarti kalau sudah ada, maka tidak perlu dilakukan pengadaan seperti itu. Tadi dalam artian bisa kita baca ya secara mendasar, ketika kita melakukan pengadaan, kita harus melihat kebutuhan kita di BMN ya. Kalau memang sudah ada, sudah bisa diperbaiki ya. Kondisi ada itu kan bisa aja, misalkan rusak ringan kita perbaiki ya, atau bagaimana. Nah itu ya berarti kita tidak perlu lakukan pengadaannya. Kemudian kalau dia sudah ada tersedia anggaran organiknya ya, organik orang-orangnya, tusinya, SOP-nya, dan memang itu adalah tugas rutinnya ya berarti emang itu tidak perlu menjadi swakalote per satu, itu emang sudah ada itu kan, tinggal dilaksanakan saja gitu kan. Nah itu. Tapi kalau memang kita ada kebutuhan ya dan belum ada tuh, nah maka kita bisa melakukan proses pengadaan. Nah itu secara mendasarnya ya. Nah, nanti setelah kita ada kebutuhan ya. Nah, ini sebelum 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 melangkah lebih lanjut dari awal tuh kita harus sudah bisa mendefinisikan ya, kebutuhan kita itu jenis barang jasanya apa tuh. Ya kalau di kita di Indonesia itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Tapi kalau di luar itu goods, barang ya, pekerjaan konstruksi. Nah, biasanya kalau di luar jasa lain sama konsultan itu nyatu ya, jadi services ya. Jadi kalau di kita 4, barang, konstruksi, jasa lainnya, dan konsultan. Nah, kalau di beberapa organisasi ataupun beberapa negara lain itu hanya 3 ya, goods, works, and services. Jadi jasa lain sama konsultan disatukan seperti itu. Karena memang ya dua-duanya jasa ya seperti itu ya. Atau bahkan ada ya juga yang lebih ekstrim, goods and services, konstruksi juga termasuk service seperti itu ya. Namun tentunya penerapannya berbeda seperti itu. Nah, kalau kita ada 4 jenis barang jasa, kenapa dari awal kita harus tahu, setelah kita akan melakukan pengadaan, kita harus tahu apa jenis barang jasanya, karena masing-masing jenis barang jasa ini penting ya, yang paling mendasar ini ya, itu kita akan memiliki tata cara yang berbeda, baik dari sisi teknis barang jasanya ataupun dari sisi cara pengadaannya. Ya tentunya dari sisi teknis ya, sama-sama barang ataupun bahkan barangnya sama-sama komputer, tapi kan ya bisa berbeda juga kalau kebutuhan komputer itu memang berbeda ya. Ada komputer buat perkantoran, ada komputer buat grafis gitu ya. Itu satu jenis komputer saja yang sama itu memang barang ya, itu ya bisa berbeda secara teknisnya. Nanti juga spesifikasinya tentu akan berbeda. Harga perkiraan akan berbeda. Nah, seperti itu. Itu masih dalam satu jenis barang gitu ya, satu jenis barang. Ya. Apalagi kalau berbeda jenis antara barang dengan konstruksi. Konstruksi itu lengkap itunya jaminan-jaminannya segala macam kebutuhannya. Kemudian juga apalagi kalau konsultan, konsultan dia bisa suka berbeda sendiri. Konsultan suka berbeda sendiri dalam artian kalau konsultan kan tidak butuh jaminan. Terus perlakuan-perlakuan seperti penetapan pemenang konsultan itu di bawah 10 miliar. Kalau untuk BPKJL barang konstitusional ini di atas 100 miliar pemenang oleh PA ya, seperti itu. PA bisa menentukan pemenang di atas 10 miliar untuk konsultan, di atas 100 miliar untuk BPKJL seperti itu. Atau nanti tata cara pemilihan penyedianya kan. Kalau istilah di barang konstitusional ini itu tender, kalau konsultan seleksi. Nah, itu jadi kita dari awal harus tahu dulu apa jenis barang jasanya, sehingga treatment selanjutnya dalam penyusunan dokumen pemilihan, dalam penyusunan spek HPS, draft kontrak, metode pemilihan, evaluasi segala macam sampai ke nanti berkontrak pembayarannya itu akan berbeda untuk masing-masing jenis barang jasa, atau bahkan satu jenis pun bisa berbeda juga ketika barangnya memang berbeda seperti itu ya. Nah, ini per definisi silahkan dibaca ya. Ini di Perpres terbaru sih dihilangkan, tapi kita bisa melihat ke Perpres lama ya. Barang itu apa ya? Benda berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, ya dapat diperdagangkan ya. Ya, silakan ya kalau benda kan ATK ya, barang setengah jadi, peralatan, makhluk hidup, alat usus kantor dan sebagainya. Laptop, sepeda motor, mobil ya dan sebagainya.
Dan konstruksi, kalau per definisi di Perpres lama sebelumnya ya, seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau perwujudan unsur fisik lainnya ya. Ini ada jasa pemborongan ya, untuk lebih lama tapi ya. Oke. Nah, contohnya arsitektur, sipil, mekanikal, itu dan sebagainya. Nah, ini konstruksi ya. Nah, ini kalau konstruksi, tolong juga bisa melihat ke Permen PU ya, melihat ke Permen PU secara teknisnya ya, secara teknisnya. Tapi dalam manajer pengadaan tentunya tetap melihat ke aturan pengadaan. Kemudian ada konsultan. Nah, konsultan ini kata kuncinya adalah olah pikir ya atau brainware ya. Ya, contohnya bisa menghasilkan apa? Perangkat lunak ya. Nah, istilah spesifikasinya adalah KAK ya. Contohnya engineering, perencanaan, perancangan, pengawasan dan sebagainya. Kalau jasa lainnya ini skillware ya. Skillware ya. eh, Suatu kemampuan tertentu ya yang mengutamakan keterampilan skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha. Oke, kategori ini mencakup segala pekerjaan atau pekerjaan jasa di luar kategori konsultan, ya, di luar konstruksi dan barang. Contohnya catering, kebersihan, ya, penyedia jasa kerja, asuransi, perbankan, percetakan, security dan sebagainya. Ini jasa lainnya. Nah, di grup pengadaan lagi seru juga terkait jasa lainnya tuh ya. Jasa lainnya ya. Memang untuk jasa lainnya ada aturan-aturan yang apa mengarahkan ke badan usaha ya, jadi outsource begitu ya. Karena ya secara prinsip proses bisnisnya kalau bukan core bisnis kita itu bagusnya di outsource-kan. Jadi kalau core-core apa fungsi-fungsi pendukung maaf itu ya tidak kita adakan langsung ya ke orang per orang tapi melalui outsource badan usaha seperti itu. Secara proses bisnis ya dasarnya seperti itu ya. Sehingga ya maksud tujuannya bukan untuk apa melemahkan atau apa ya, tapi justru untuk meningkatkan profesionalisme dari tadi yang akan kita rekrut ya dalam artian ketika nempel ke badan usaha itu kan akan lebih terperhatikan dalam masalah pelatihannya, dalam masalah THR-nya, dalam masalah jaminannya, jaminan kesehatan segala macamnya. Itu kalau melalui badan usaha tuh akan lebih akan lebih terjaga tuh seperti itu ya. Tapi kalau kita kontrak satu-satu kadang kan ya itu ribet kita untuk ngaturnya tuh ya apa jasa lainnya itu misalkan kayak security, cleaning service itu bagusnya ya apa sudah menjadi outsource lah di outsourcekan agar ya bukan untuk apa menurunkan kualitas ataupun kuantitas dari jasa layanan tersebut, tapi ya untuk meningkatkan justru dengan itu kan ada pelatihan ketika supir driver itu dikelola oleh badan usaha. Nah, dalam speknya kita berkontrak badan usaha itu harus melakukan pelatihan untuk driver, harus di apa THR-nya diperhatikan, asuransinya, kesehatannya segala macam. Nah, itu sebetulnya tujuannya ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali ke laptop ya, kembali ke laptop ini adalah jenis barang jasa. Jadi di awal tolong bisa firm, bisa fix ini jenis barang jasa apa. Karena kalau kita salah menentukan jenis barang jasa ya bisa fatal juga ya. Karena treatmentnya akan berbeda mulai dari proses pemilihan sampai pelaksanaan kontraknya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian yang paling mendasar juga apa dari awal kita harus bisa menentukan bagaimana cara pengadaannya. Jadi ketika kita sudah ada kebutuhan, oh ini harus diadakan nih, belum ada nih harus diadakan. Nah maka yang kita atur cara pengadaannya adalah dengan swakelola atau dengan penyedia. Jadi ketika kita men-state ini kita melakukan pengadaan, maka harus jelas pengadaannya apakah dengan swakelola atau dengan penyedia. Jadi contoh misalkan ya nanti kita bahas lagi. Contoh seperti kita memberikan honor. Nah honor ini kan pengadaan itu ini swakelola atau penyedia nih, itu kan. Nah kalau memang ini swakelola maka paket honor itu apakah memberikan honor itu ada tim penyelenggaranya, apakah ini kegiatannya apa nih? Dalam artian ketika honor itu berdiri sendiri maka itu ya bukan pengadaan, tapi ketika honor itu ada paketnya, jadi di atasnya ada swakelolanya, misalkan dalam penyelenggaraan swakelola sosialisasi apa, ada timnya penyelenggaranya ya.
kemudian di dalamnya ada honor. Nah, barulah itu memang honor itu termasuk dalam pengadaan yang mana salah satu bagian dari swakelola seperti itu. Atau kita membeli apa ya, perjadian. Ketika dalam perjadian itu ada tiket pesawat, ada hotel atau apa yang butuh penyedia, maka ya ketika itu penyedia, ya itu pengadaan untuk yang apa membutuhkan penyedia. Jadi kata kuncinya di sini, kalau kita mau masukin ke pengadaan, berarti harus jelas ini masuk swakelola, pengadaan ini swakelola atau melalui penyedia. Ya, swakelola pada definisi di Perpres sudah ada ya. Jadi apa self manage ya, direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran ya, instansi pemerintah lainnya atau kelompok masyarakat ya. Oke, berdasarkan kebutuhan untuk mengoptimalkan sumber daya internal, jadi sumber daya internal ya, nanti juga kita bahas swakalola itu sedikit ya. Nanti kalau bahasan fokus swakalola nanti pada sesi tertentu ya, insya Allah sesi selanjutnya ya. Kemudian memenuhi spek pekerjaan tidak dipasok di pasar komersial, dalam artian penyediaannya belum ada, sehingga aspek kerahasiaan negara dan tadi apa kita mengoptimalkan Pokmas dan Ormas ya, nah itu swakelola. Jadi sebelum ke penyedia ya, jadi tolong digarisbawahi juga bahwasannya preferensi utama pengadaan pemerintah itu adalah swakelola. Baru kalau swakelola tidak bisa, baru kita melihat ke penyedia seperti itu ya. Oke. Nah, swakelola ini ada 4 tipe kan ya. Swakelola oleh kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah, KLPD lain, ormas atau pokmas seperti itu. Nah, ini swakelola intinya sebetulnya mau swakelola penyedia ya sama-sama apa kita punya kebutuhan dan suplainya ada di mana. Kalau suplainya bisa kita suplai sendiri ya berarti oleh kita sendiri bisa kita lakukan KLPD sendiri ya tipe pertama, atau suplainya ada di KLPD lain bisa dipasok oleh KLPD lain ya berarti silahkan oleh instansi lain bisa kita lakukan tipe kedua, atau oleh apa oleh ormas ya, yayasan segala macam gitu ya, yayasan perguruan tinggi swasta tuh jatuhnya LSM, asosiasi, nah itu tipe ketiga ormas. Atau kelompok masyarakat yang bisa suplai atau untuk memenuhi kebutuhan dari Pokmas silahkan bisa tipe yang keempat. Nah itu swakalola ya. Eh, nah cuman ini hati-hati juga, nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya swakalola ya. Terutama di swakalola tipe yang pertama ya. Swakalola tipe pertama kadang juga suka ada miss ya. Swakalola tipe yang pertama itu ya tadi untuk pengadaan-pengadaan yang memang belum ada tuh ya. Ya tadi kembali ke prinsip di awal ya. Kita bisa mengidentifikasi ini yang belum ada apa nih gitu kan. Nah, kalau memang sudah ada dalam artian personilnya memang sudah ada, bahkan secara struktur organisasi ada bidangnya, ada bagiannya, ada seksinya, kemudian sudah ada organik PNS-nya atau pekerjanya kan, tinggal dilaksanakan ya berarti tidak perlu kita adakan dengan swakelola ya gitu. Karena memang sudah ada itu tinggal dilaksanakan. Ya contoh realnya seperti contoh ini, contoh apa? Misalkan pemeliharaan jalan, pengeluaran jalan oleh PU. Nah, kalau memang di PU itu sudah ada bagian pemeliharaan, sudah ada organik karyawannya, PNS-nya, non PNS-nya, sudah ada peralatannya, anggarannya sudah ada, sudah siap, ya itu tidak perlu jadi pengadaan swakelola kan. Memang itu tinggal jalan, sudah tusinya, sudah rutinnya. Nah, contoh soal tipe pertama yang apa pemeliharaan jalan itu kalau memang tadi belum ada strukturnya, belum ada apa orang-orangnya, belum ada SOP-nya, ya berarti kalau untuk pemeliharaan jalan yang memang belum ada organisasinya tadi, maka kita harus adakan tuh dengan skema swakelola. Berarti nanti ada timnya untuk pemeliharaan jalan oleh PU ya kalau memang strukturnya belum ada. Itu apa jadi ada miss juga, hati-hati ya, ada miss juga bukan berarti semua pekerjaan yang kita lakukan itu menjadi swakal tipe satu ya, tidak, tadi harus dilihat mana, kita kembalikan ke konsep yang paling mendasar tadi, mana yang sudah ada, mana yang emang tinggal eksekusi, dan mana yang belum ada. Nah, yang belum ada inilah yang kita jadikan pengadaan seperti itu.
Gitu ya. Nanti kita bahas di apa khusus sesi swakelola ya. Ini sebagai yang mendasar aja dulu ya pengadaannya dari konsep pengadaannya ya. Oke. Kemudian apabila kita melakukan penyedia ya, bukan swakelola ya, kalau emang nggak bisa swakelola. Jadi preferensi awal pemerintah tuh tolong di garis bawahi itu swakelola ya. Jadi itu adalah preferensi awal. Baru kalau nggak bisa swakelola kita ke penyedia. Nah, secara umum untuk proses kita mengadakan dengan penyedia, supplier penyedia, itu kalau secara umum itu dibagi dua. Ini akan dikompetisikan atau non kompetisi ya. Nah, tentunya tadi apa kalau di private nanti kita bahas juga kapan organisasi apa sih yang melakukan pengadaan ya. Kalau di private di swasta ya itu melihat dari efisiensi ya, dari keuntungan ya, dari cost-nya juga mana yang paling hemat nih, mana yang paling menghasilkan keuntungan besar ya untuk dalam memilih kompetisi. Nanti kita lihat perbedaan antara private dengan public ya seperti itu. Nah, kalau di pemerintah, kita melakukan non kompetisi itu kalau kita bicara purchasing. Kalau kita bicara pengadaan langsung, penunjukan langsung itu memang kompetisinya nggak ada. Makanya kalau masih ada tanda kutip komentar, oh ini apa penunjukan langsung, apa nggak ada kompetisinya? Ya memang penunjukan langsung itu nunjuk satu gitu kan. Kemudian purchasing juga. Purchasing seolah-olah penunjukan langsung yang diresmikan atau bagaimana. Ya memang purchasing itu non kompetisi ya. Kalaupun ada kompetisinya ya sekarang memang ada variasi ya dengan mini kompetisi segala macam ya. Tapi kan mini itu ya kecil ya. Jadi ya emang apa pada konsep awalnya purchasing itu sebetulnya ya non kompetitif ya. Nah sehingga kalau kita bicara kompetisi ya berarti jangan pakai purchasing, jangan pakai pengadaan langsung, jangan pakai penunjukan langsung, tapi pakailah tender atau seleksi atau tender cepat seperti itu. Nah ini konsep awalnya ya tolong dipegang ya. Jadi kita tidak berdebat kusir tekstual ya, tapi tolong dilihat. Nanti yang paling penting juga sebetulnya dilihat dari pagar pengadaan. Tujuan pengadaannya apa, prinsip pengadaannya apa. Begitu ya teman-teman semuanya. Nanti sesi berikutnya kita bahas pagar pengadaan tuh ya agar ketika kita ada masalah-masalah, ada perdebatan itu kita bisa kembalikan ke pagar pengadaan kita. Kita kembalikan ke tujuan pengadaan kita. Jangan sampai hanya sekedar letterlock tadi tekstual tanpa melihat dari tujuan kita apa gitu kan. Ya, tadi seperti saya contohkan ya, dalam kitab suci babi itu haram ya dalam agama Islam ya. Tapi kan bukan hanya sekadar haram itu kan pasti walaupun tidak ada kata-kata pengecualiannya tapi kita harus kembalikan ke prinsip dasar kehidupan. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi ya ini kita harus bertahan hidup ya berarti itu menjadi hal yang diperbolehkan seperti itu. Jadi kembalikan juga ke pagar pengadaan, tujuan pengadaan, risiko pengadaan seperti itu. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini pengadaan ya, swakelola atau penyedia dalam artian ya kalau di bulat-bulatin ya, bulat-bulat seperti ini, ya kurang lebih konsepnya seperti ini. Maaf, konsepnya seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ya apa pengadaan itu bisa dilakukan dengan swakelola atau penyedia ya. Nah, yang di luar ini ya belum ada. Nah, untuk agar bisa masuk ke dalam ya harus dilakukan pengadaan dengan cara swakelola atau dengan cara penyedia. Nah, kemudian ada pertanyaan kalau di TikTok ada pertanyaan ya. Kalau Perjadin masuk swakelola atau belanja non PBJ. Nah, ini Perjadin itu apa nih Perjadin itu kalau hotel apa butuh penyedia ya berarti dilakukan oleh penyedia masuk ke pengadaan. Tapi kalau tidak ada penyedianya, ya berarti tidak itu adalah non pengadaan. Terus kalau Perjadin itu masuk ke dalam suatu kegiatan swakelola ya untuk sosialisasi ya berarti eksekusi pengadaan dengan swakelola. Begitu. Jadi jangan melihat Perjadinnya. Jadi itu masuk ke pengadaan kalau memang ada cara swakelola atau cara penyedia. Nah, itu baru masuk ke pengadaan. Begitu konsepnya ya. Tapi kalau dia tidak ada swakalola, tidak ada penyedia, ya, tidak dilakukan dengan swakalola, nggak ada tim penyelenggaranya, ya berarti itu non pengadaan. Kemudian juga tidak dilakukan penyedia, apa, tidak dieksekusi oleh pejabat pengadaan atau Pokja, ya berarti itu non pengadaan seperti itu, ya. Jadi pada intinya kita menyebut itu
pengadaan, ya caranya adalah dengan swaklola dan penyedia. Dan juga pertanyaan klasik ya, tadi tolong. Pertanyaan klasik untuk input RUP ya. Ini perjanjian honor masuk pengadaan atau bukan? Itu sudah jelas itu jawabannya. Nah, cuman silahkan ini sedikit ini ya, sedikit apa konsep juga. Ya, tadi itu cuman dalam prakteknya memang tadi ada yang ya tadi ya belum belum maksimal lah dalam memanage data RUP-nya, data sirupnya. Nah, padahal sebetulnya juga sudah ada solusinya sih. Kalau ada kurang-kurang ada salah-salah kan bisa revisi nanti, bisa koordinasi dengan PT PEP ya, bisa revisi. Cuman kadang karena oh ini kalau dimasukkan ke non pengadaan ataupun apa tidak dimasukkan ke pengadaan ini nanti nilai RUP-nya tidak 100% dan sebagainya. Sebetulnya itu ya itu sudah ada solusinya juga ya. Nah, cuman konsep dasarnya ini sebetulnya kalau kita mau nyebut itu pengadaan ya berarti harus jelas apakah masuk ke dalam pengadaan ini melalui swakelola atau masuk ke pengadaan ini melalui penyedia. Nah, perjanjian kalau ada hotel, kita butuh hotel, ada PP-nya, eksekusinya, ya berarti melalui penyedia itu pengadaan berarti. Apa honor-honor? Kalau honor-honor itu apa dalam suatu konteks besar swakelola, berarti yang pengadaannya adalah yang kegiatan swakelolanya yang di atas tadi. Seperti itu ya. Nah, itu yang konsep ataupun teori pengadaannya. Nah, dalam prakteknya, nah silahkan. Ya, saya juga sering kali melihat ya ada beberapa hal yang tadi kita harus menyesuaikan, ya mungkin bertahap lah, perbaikannya bertahap. Nah, karena mengejar apa angka keterisian RUP segala macam, ya mungkin sedikit banyak agak berbeda dengan konsep ini. Mangga kita menyesuaikan. Ya, seperti dalam kehidupan lah, kita kadang kan sudah tahu hal yang oh begini nih kebenarannya. Tapi kebenaran juga kan yang namanya di dunia juga kan kebenaran itu bergeser ya. Kita nggak tahu itu kan kebenaran mutlak yang ada di Tuhan ya, ada di Allah kebenaran mutlak ya. Cuman ya kita ada teori-teori, ada pendekatan-pendekatan, ada akademisi segala macam, yaitu itulah yang harus kita tuju ya, harus kita tuju ya. Kalaupun nanti dalam kita menuju ke sana ada kurang-kurangnya, yaitu ya kita ya namanya kehidupan begitu ya. Semuanya ya tadi ada paradoks, ada dualisme ya. Intinya kita menyesuaikan dengan situasi kondisi. Silahkan ya, mana yang terbaik untuk kondisi sekarang. Begitu ya. Nah, kemudian bicara pengadaan, ini ada tahapan pengadaan, ada perencanaan, ada tiga tahapan besar ya kalau di pemerintah ya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Perencanaan ada perencanaan keuangan, ada perencanaan pengadaan ya nanti apa di perencanaan pengadaan. Nah, ini yang banyak bis di perencanaan ini nih. Jadi kalau saya boleh gambarkan, eh setelah itu gambarnya mana ya? Sebentar, mana? Saya coba gambarkan. Nah, jadi, es, eh, jadi kalau digambarkan kita itu apa banyaknya apa banyaknya itu berlama-lama di perencanaan ya. Nah, kalau apa kita nih kalau kita bulat-bulat begini ya, gitu ya. Nah, ini banyak di perencanaan ya, perencanaan. Nah, ini di pemilihan sedikit nih. Di pemilihan apa sedikit. Nah, kontrak baru lama-lama ya kontrak. Nah, padahal harapannya gimana caranya ya perencanaan itu ya bisa cepat di perencanaan. Nah, kemudian juga apa di pemilihan bisa ini tapi nanti apa di apa di proses kontraknya harus bisa agak lama gitu ya seperti itu. Ya, maaf nih kita coba apa ya kurang lebih inilah aduh. Nah, ya apa kalau kita kita bikin kayak Mastercard gitu lah, nih teorinya Pak Baldi Arif nih ya. Nah, ini gimana caranya agar bisa proses pemilihan tuh lebih lama gitu ya. Nah, gini kan, nah gitulah ibaratnya gitu ya. Jadi perencanaan itu nggak lama-lama di sini plan itu ya. Nah, kan ini juga tidak pemilihannya tidak terburu-buru dan apa kontrak itu cukup ya. Jadi jangan sampai perencanaannya lama. Kalau kita kan sekarang seperti ini, perencanaannya lama, di pemilihan terburu-buru ya, di kontrak juga melebihi akhir tahun nih, melebihi ini. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu ya harapannya ya, harapannya. Jadi mudah-mudahan apa
mana tadi? Nah, di dalam tahapan perencanaan itu bisa lebih dimaksimalkan ya, sehingga proses pemilihan cukup ya, dan kontrak juga bisa rileks, bisa tenang seperti itu ya. Nah, kalau sekarang nih perencanaan suka loading, sekarang harusnya nih sekarang nih perencanaan selesaikan ya, kemudian dipersiapkan ya, speknya ya di DPP ya, persiapan pemilihan, mencukupi pemilihannya dan pelaksanaannya juga mencukupi, gitu ya kurang lebih. Oke, nah itu dari beberapa definisi pengadaan ya. Nah kemudian, nah ini kembali kita melebar ya, ada beberapa point of view pengadaan. Nah ini, jadi apa sebagai pengetahuan ya, sebagai pengetahuan kita melihat pengadaan itu ya sebenarnya bukan hanya pengadaan pemerintah. Pengadaan itu ada di private, ada di non government organization ya, non profit, ada 3 poin ini. Dan nanti memiliki memiliki berbeda nih, apa memiliki apa fitur-fitur ataupun eh, kata kunci berbeda di dalam aplikasinya ya. Ini kalau di private kontrolnya ada di individu atau enterprise, kalau public government, non profit, individu, organisasi. Nggak Nah, tahu fungsinya buat apa. keuangannya. Nah, utamanya nih, utamanya kan prime goal. Kalau di sini lebih ke profit, grow, market share. Kalau di publik ini efektif efisien ya untuk layanan publik ya. Kalau di non profit, belief, value, ideologi. Nah ini ya. Nah, nanti itu akan berpengaruh ini sumbernya di SCM ya. Nah, akan berpengaruh bagaimana tata cara pengadaannya ya. Kalau di Freeport itu apa? Nah ini Nah, sentralisasi, technical skill, nah, nih. Kemudian apa? Tujuan-tujuannya akan berbeda ya. Jadi kalau di private tuh lebih ke apa? Lebih ke keuntungan ya, lebih ke keuntungan, lebih ke apa? Lebih ke profit ya seperti itu. Kalau di public lebih ke transparansi, akuntabilitas ya, kompetisi ya. Nah, kalau di non profit ya lebih ke internalnya, internal lebih ke bagaimana keinginan dari foundingnya ya seperti itu. Ya, biasanya ke donornya ini seperti itu, ke yang punya uangnya lah yang ngasih uangnya kalau no profit seperti itu. Nah, itu jadi kita ketika apa intinya dengan melihat point of view bahwasanya pengadaan itu punya pembakaran pemerintah, ya tentunya Bapak Ibu selaku ahli pengadaan nanti ya ketika melakukan pengadaan harus menyesuaikan juga dengan organisasinya walaupun di pemerintah ya, tapi ini saya ada di organisasi apa nih? Oh, saya ada di BNPB. Oh, ini barangnya. Nah, ini. Nah, kemudian ada rutin, ada proyek, ada darurat. Oh, BNPB ini banyak yang darurat nih. Gimana, apa, bagaimana treatment untuk pengadaan darurat itu bagaimana nih mempersiapkannya? Pasti ada titik tertentu. Ada yang rutin ya. Jadi dari pemerintah itu sebenarnya pengadaannya poin-poinnya ada 3, rutin, proyek, dan darurat. Sebetulnya kadang berulang-ulang. Nah, makanya kita harus bisa melihat secara global, secara counter view, KLPD kita, tempat kita bernaung itu bagaimana proses pengadaannya agar bisa disesuaikan. Nah kalau di private ya, nah siapa tahu nanti kalau Pak Ibu udah pensiun mau menjadi ahli pengadaan di private ya, itu ada operasional, ada kapital ya, ada produksi seperti bahan baku ya seperti itu. Nah, itu masing-masing tata cara pengadaannya bisa kita buat strateginya seperti itu. Oke, jadi kita harus tahu dulu nih, kita ada di organisasi apa nih. Oke di pemerintah, oke di swasta atau di NGO. Tapi kalau di pemerintah pun pasti kan beda-beda. Ada yang banyak rutinnya, ada yang banyak proyeknya kayak di PU tuh banyak proyeknya tuh. Ada yang banyak daruratnya kayak di BNPB sebagainya. Dan itu akan memiliki strategi yang berbeda ya dalam proses pengadaannya. Ini point of view ya. Jadi jangan disatukan ya. Termasuk juga APBN APBD itu ada perbedaan. Nah, itu kita harus apa sedikit banyak mengetahui hal tersebut. Jadi ya tolonglah jangan hanya sekedar melihat letterlock perplexnya begini kata-katanya, tapi lihat juga tadi point of view-nya bagaimana, apa yang paling mendasar, prinsip tujuan etika pengadaannya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian poin of view pengadaan bisa dilihat juga dari jenis rantai pasoknya. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada yang kompleks. Kalau yang pendek kan hanya sekedar ya apa spot purchase ya, pembelian langsung gitu yang dengan apa SPK ataupun surat pesanan di purchasing. Atau panjang ya, panjang kalau dalam teori SCM mulai dari plan, source, make and deliver ya, mulai dari
apa perencanaan, terus sourcing penyedianya di awal. Kemudian kita juga ada produksi ya seperti misalkan BNPB ya, produksi paket-paket untuk bantuan ke pengungsi atau KPU ada apa kita membuat internal paket-paket untuk dikirim ke KPUD seperti itu ya. Itu panjang tuh sampai ke developer ya mengirimkannya ke customer ke pengguna kita atau bahkan pengadaan yang lebih kompleks lagi ya. Makanya kompleks lagi seperti KPBU ya. Pak KPBU itu unsurnya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar purchase saja, tapi memperhatikan finansial, politis ya, ya banyak hal lah gitu ya. Itu sudah ke kompleks seperti itu. Nah, itu dari jenis rantai pasok ya. Jadi ada pendek, sekedar nota pembelian SPK, yang panjang dari mulai awal perencanaan sumber dayanya sampai ke ujung deliver ke customer kita ataupun ya yang kompleks, yang long term, yang strategis kayak begitu. Ini beberapa point of view pengadaan kita dalam artian ya tadi mudah-mudahan dengan kita ada beberapa kacamata ini ya teman-teman yang melihat pengadaan itu bukan hanya sekedar perpres gitu ya, bukan hanya sekedar katalog gitu ya, tapi ya sebetulnya masih banyak kacamata yang bisa kita pakai untuk melihat ataupun untuk mensikapi untuk membuat strategi dari pengadaan itu. Oke, ini udah. Nah, terakhir ini ya apa eh kalau dari ITC secara umum kan nah ini dalam purchase dan supply pengadaan ini ya faktor-faktor seperti kepemilikan perusahaan, ukuran budaya, ya, intinya kita harus tahu ya kita melakukan pengadaan itu ada di mana gitu kan dan bagaimana budaya organisasinya seperti itu. Nah ini terus kemudian ya diharapkan pengadaan barang jasa ataupun purchase supply itu bukan hanya sekedar administratif. Ya kalau istilah Japung bukan hanya tukang tender lah gitu ya, tapi harus bisa menjadi kontributor utama terhadap daya saing dan probabilitas perusahaan. Nah, tergantung ini. Perusahaan ini kan ada profit, tapi kalau di government berarti kan layanannya menjadi daya saing terhadap layanan masyarakat kita ya. Dan kemudian juga harus bisa melihat dari manajemen rantai pasok ya keseluruhan ya. Bukan hanya sekedar kirim barangnya, tapi tadi ada datanya, informasinya, keuangan seperti itu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga menyelaraskan tujuan dan kebijakannya dengan strategi organisasi. Nah, ini produknya bagaimana ya, oke, prioritasnya ya. Nah, ini kalau dalam private ya, buying ada istilah buying into competitiveness, yaitu manajemen pembelian dan pasokan yang lebih baik sehingga bisa menaikkan daya saing di pasar. Dalam artian ini untuk private ya, kalau untuk government ya bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat lebih akuntabel, transparan dan sebagainya gitu ya. Oke, ya ini ada jargon ya, diakhiri dengan jargon ya. Jadi ya dari konsep tadi pengadaan ya kita harus apa adanya lah, jangan mengada-ngada ya. Apa adanya jangan mengada-ngada. Kemudian pengadaan memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh pengadaan ya dari almarhum Gus Kun ya. Praktisi pengadaan ya, itu dulu Agus Kuncoro ya. Ya memang saya nggak tahu ini siapa tapi pernah di state oleh Pak Agus Kuncoro ya sehingga saya hashtagnya Gus Kun aja ya. Semoga apa eh, tenang berada di sisinya ya Pak Agus Kun ya. Salah seorang pejuang pengadaan ya. Jadi pengadaan bukan segalanya tapi sekali butuh pengadaan dalam artian ya kita harus memperkuat keilmuan pengadaan ya. Memperkuat keilmuan pengadaan. Nah ini saya jadi tergelitik nih ya. Di TikTok ada yang komen selama negara ini melindungi korupsi nggak ada gunanya cerita ini. Ya tadi kalau saya sih kembali ke siapa ya Nietzsche atau siapa ya. Ya kita lakukanlah hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita lakukanlah hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita rubah. Ya kalau kita belum bisa merubah negara yang besar, ya minimal merubah dari diri sendiri dan lingkungan kita dan apa yang bisa kita lakukan gitu aja deh ya. Seperti itu. Kemudian juga kan ada juga dari siapa ya? Mahatma Gandhi siapa ya?
kalau mau mendamaikan dunia atau gimana kata-katanya ya, maka pulanglah ke rumah lah dan sayangi keluarga katanya gitu. As simple as that. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan lah seperti itu. Jadi ya apa ini juga sesat pikir lah apa gunanya cerita ini. Ya tidak se ekstrim itulah tentu insya Allah energi positif mau hal kecil atau besar ya pasti ada gunanya seperti itu ya. Oke, kemudian satu lagi nih titip kepada teman-teman semuanya, ya ahli pengadaan itu katanya harus ahli bertanya ya. Nah makanya mari kita terus belajar ini kata Mr. Rob Thompson ya, narasumber di ya SP3 ini dulu seperti itu ya. Itu teman-teman semuanya sebagai apa materi awal ya, materi awal terkait pengadaan barang jasa pemerintah ya. Oke. Nah, untuk diskusi, apakah ada pertanyaan di chat nih Pak Sastro atau dari ini? Bagaimana? Di kolom chat Masuk, sudah ada sudah ada ya? satu Ada. pertanyaan nih, Kang, Ah, dari Pak Andreas. Saya coba tawarkan oh, dulu, apakah mau bertanya langsung, Bang Andreas? Monitor? ya, ya. Ya kita satu aja lah Pak Sastro ya. Nanti Ya, ya, kalau kalau sesi tanya jawab banyak mah nanti mungkin sesi keempat atau sesi ya, kapan lah kita khusus ya, biar lebih ya, ya. ramai lah. Hmm. Bang Andreas, monitor? Ya, Oke, Ketua. sudah. Oh, oke, saya coba pin dulu. Silakan, pertanyaannya, Bang. Ya, Kang Eli cuma mau penegasan. Memang kesulitan di Pemda saat ini karena Barjas nggak dilibatkan dalam penyusunan. Tadi Hmm, tertarik dengan penjelasan tuh jasa lainnya perorangan. ya, ya. Apakah tidak recommended atau Kang Eli maksudnya mau ke vendor aja, jangan Hmm, jangan kita mengarahkan ke perorangan. Soalnya mereka sekarang udah menganggarkan ke perorangan, Kang Eldi. ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Oke. Itu aja ya, Mas Andreas ya. Ya, Kang, kasih Oke. sebelumnya. Ya. Nah, sebelum apa kita diskusi, saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Andreas nih, Mas Andreas dari tadi apa kita bicara apa itu pengadaan ya, apa itu pengadaan. Nah, kira-kira ini apa secara konseptual sebetulnya apa ini kebutuhannya apa sih gitu kan? Kebutuhannya yang harus diadakan tuh apa sih gitu kan? Sebetulnya nih kira-kira nih gimana nih? Setelah diselidiki penyampaian Hmm, mereka, kan sekali lagi kami tidak dilibatkan Barjas. hmm, Jadi ternyata karena tahun lalu pengalaman vendor katanya kegedean bayarannya vendor ya, ada apa ini komitmen fee-nya kan. ya, ya, Jadi untuk mengakomodir itu akhirnya sebagian ya, diperorangan ya, gitu ya, Kang. ya. Nah inilah Pak Entras dan teman-teman semuanya perlunya apa peranan lebih strategis lah dari ahli pengadaan ya. Jadi ahli pengadaan itu ya bukan sekadar tukang tender, tapi harus bisa mengerti dulu apa nih kebutuhannya. Dalam artian tadi apa statement kalau melalui badan usaha atau vendor ini ada komitmen fee ya tentu dalam artian kan yang namanya kita meminta manajerial manajemen pasti ada biayanya kan ya, pasti ada tambahan biayanya. Nah, namun tentu tambahan biaya tadi, apa ya keuntungan untuk perusahaan tadi, itu kan untuk mereka juga mengelola, untuk meningkatkan kemampuan dari para karyawannya kan. Misalkan driver, nanti dalam spek kita kan minta harus ada pelatihan untuk driver. Bagaimana apa pelatihan untuk nyetir lebih baik, bagaimana penampilan ataupun apa ya apa kita kadang kan nggak enak kalau ada supirnya bau BB ini kan BB ini belajar belajar bersama atau bau badan atau bau berat badan ya. Kalau ada kan apa pegawai yang BB itu ya, ya bukan belajar bersama tapi bau badan gitu ya. Nah itu mungkin oleh vendor tadi bisa dilatih bagaimana attitude-nya, bagaimana apa driver itu bisa nyaman ya membawa bukan hanya membawa kendaraan tapi melayani dari penumpangnya seperti itu. Nah itulah tugasnya. Memang ya kita harus membayar. Ada itu apa sih ada fee-nya kepada badan usaha tersebut begitu itu dalam arti. Tapi apa benefitnya tuh? Benefitnya ya
layanan bisa lebih baik, bisa terjamin dari sisi masalah penggajian, sisi harga sebetulnya akan lebih, tapi kan apakah ada added value, nah itu yang harus kita teliti, Pak Andreas. Kalau dari sisi itu ya, tadi kan Pak Andreas point of view-nya dari mereka mereka beberapa kali tuh, mereka mereka ya, tentunya kita selaku ahli pengadaan harus meneliti, dan ini penelitiannya bukan bertanyanya itu kan, jargonnya kan kita ahli pengadaan, ahli bertanya, kita bertanyanya bukan hanya sekedar dari sisi pengadaan, tapi dari sisi apa proses bisnis realnya nih, probisnya nih. Tadi itu kan dalam teori manajemen kan ada core bisnis, ada eh, pendukung, penunjang. Nah, bagaimana tuh teori manajerial tuh bahwasannya apa kalau memang bukan core bisnis ya kita harus memberikan kepada outsource-nya gitu kan, memberikan kepada pihak vendor gitu kan, agar kita tidak repot mengurus satu-satu seperti itu. Itu Pak Andreas. Ya tentu dari sisi aturan kan ada aturan cipta kerja, ada aturan par RB, silakan. Itu memang tugas kita tuh untuk meneliti. Ya kalau best practice atau apa, maksudnya yang saya lakukan memang sekarang kalau kami di LKPP sudah mulai menggeser itu Pak Andreas, dari jasa dan satu persatu ke arah badan usaha. Tapi ya tadi apa selektif ya, selektif dan bertahap lah gitu ya, bertahap ya. Sekarang kami driver seperti yang saya tulis di grup itu ya, driver sama sekretaris itu sudah disatukan dengan badan usaha, nempel ke badan usaha, cleaning service, security, front desk ya, resepsionis, mailing room ya. Itu kan bukan fungsi-fungsi utama dari kami ya. Fungsi utama kami kan pengadaan ya, membuat aturan segala macam dari KPP. Nah, tapi kalau driver, kesehatan kebersihan, building manajemen, pembersihan gedung, security segala macam, itu kami berikan ke satu vendor tuh, Pak Andreas, sehingga kita tidak repot lagi. Cuma speknya harus detail, dan kita juga tantangannya sekarang kami sedang meneliti, berusaha meningkatkan yang asalnya apa speknya itu speknya itu apa ya ibaratnya Mah ya. Jadi bukan building manajemen ya, tapi lebih ke facility management. Jadi nanti bukan speknya itu bukan satu orang dibayar sekian bukan ya. Bukan Jadi speknya itu kebersihan itu KPI-nya berapa nih? Berapa persen gitu kan? Layanan Kinerja gitu apa? Kang ya, Kenapa? kinerja, performance yang Nah, dinilai. performance base kurang lebih. Jadi bukan jadi bersihnya itu ada KPI-nya lah. Bersih itu bagaimana sih gitu kan. Nah, nanti juga pembayaran fee-nya itu berdasarkan KPI tadi. Kalau dia tidak 100%, misalkan hanya 70%, ya berarti dibayar fee-nya hanya 70%. Nah, itu kita sedang meneliti. Kita sedang ya meneliti lah seperti itu, mempelajari agar asalnya tadi lebih ke performance base ya, bukan sekedar berapa orang gitu ya, bukan sekedar berapa dibayarnya ya. Nah, tapi ya itu harus dipelajari. Saya juga nih masih masih meraba-raba nih, masih mencari supplier yang baru masih ini. Nah, ini juga harusnya IP nih, IP bisa ada knowledge base nih, disatuin harusnya nih spek-spek yang sudah ada tuh, biar nggak usah nyari-nyari tuh seperti itu ya. Gitu Pak Andreas ya. Mari kita belajar. Kalau Makasih gitu. Kang, makasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bang Andreas. Oh, nah, Ya, selanjutnya cukup nih, lah ya. cukup. Apalagi. Ini ada satu pertanyaan lagi sih, Oh, satu cuman lagi, satu agak lagi lah. melebar sebenarnya. Wah, makanya ini PPTK, kita tampung dulu PPTK, aja ya, karena nanti tampung akan dulu ada aja lah ya. pembahasan khusus ya. Ya, Pak Denny Aliansyah kita tampung dulu pertanyaannya, nanti akan ada bahasan khusus untuk ini ya, sesi khusus untuk pelaku pengadaan ya. Ini PPTK kan pelaku pengadaan. Ya, pelaku pengadaan Baik, Pak. betul. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Atau Oke, di grup mungkin aja lah, di grup aja. ya di grup juga boleh ya, tanya-tanya di grup. Ya. Baik, eh
Terima kasih banyak Kang Heldi atas pencerahannya. Wow, ternyata saya pikir dari judul apa itu pengadaan gitu ya, kita cuma akan meributkan sebaris kalimat tentang definisi, tapi ternyata banyak banget kita dapat wawasan baru dari berbagai sumber, bahkan bukan hanya dari regulasi, tapi juga dari sumber-sumber luar ya, dari peranala luar, dari praktik bisnis di internasional dan sebagainya. Saya kira mungkin ada closing statement dari Kang Heldi untuk sesi perdana ini, Kang. Silakan, Kang. Baik, siap. Makasih Pak Satyo. Jadi pada intinya ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa tahu diri lah ya, tahu diri membaca apa itu pengadaan. Dalam artian tahu diri itu ya apa ya seperti kita mengkaji diri ya, mengkaji diri, tahu diri sehingga kita bisa menempatkan apa kita itu sekarang ini ada di organisasi apa nih, gitu kan? Apakah di kementerian, di lembaga, di Pemda, gitu kan, atau bahkan di swasta ataupun NGO. Nah, kemudian setelah kita tahu organisasi kita, bagaimana nih apa poin pengadaan kita, apakah banyak rutin, banyak proyek ataupun darurat. Nah, kemudian apa helikopter view-nya bagaimana? Nah, sehingga setelah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pengadaan kita, nah barulah kita bisa melangkah ke apa langkah-langkah berikutnya yang lebih strategis gitu ya. Jadi bukan sekedar operator, tapi seperti kata Pak Andreas, kata mereka ataupun apa apa harus ada ini, tapi ya kita bisa lebih kritis, mendasar, mengetahui apa pengadaan yang kita lakukan. Gitulah kurang lebih. Sasio, terima kasih semuanya nih yang sudah hadir. Sama-sama, Kang Ya, Heldi. Makasih banyak atas sharingnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya di edisi perdana PBJ malam ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama, ya kayak di TV-TV ya. Nah, jangan lewatkan juga ya setiap materi baru yang akan dibahas, juga nanti ada info-info terbaru, berita-berita terbaru tentang pengadaan barang jasa. Saya mengutip sedikit saja ya dari Kang Heldi nih. Kita ini PPBJ jangan jadi cuma tukang tender ya. Saya setuju banget sama ungkapan itu Kang. Tapi juga kita harus jadi agen of change. Karena bisa jadi di luar sana teman-teman kita, atasan kita, bawahan kita mungkin atau mitra kerja kita belum tahu pengadaan itu apa. Ayo kita sama-sama belajar ya, belajar bersama, sama-sama mengedukasi, kasih tahu jangan-jangan apa yang mereka eh, praktikkan itu sebenarnya masuk ke kategori atau ruang lingkup pengadaan dan harus mengikuti ketentuan pengadaan jasa. Jangan-jangan itu jadi ladang dakwah kita juga untuk menasihati mereka, memberitahu mereka, mengedukasi mereka. Ayo semangat belajar bersama. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan integritas kita sebagai pelaku pengadaan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi suksesor pengadaan barang jasa pemerintah yang anti tetap. korupsi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Sastio untuk inspeksi dan Kang Heldi Yudiat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Seto, makasih semuanya teman-teman. Sehat-sehat selalu.